Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Abayus Niamrullah, channel yang membahas tentang hal-hal menarik dari orang sekitar yang pastinya sangat bermanfaat. Untuk kali ini kita akan ada belajar, yaitu belajar di luar kelas dengan cara outing kelas. Tapi sebelum kita membahas itu semua dan sebelum kalian mengikuti kegiatan kita hari ini, jangan lupa dukung channel gua selalu dengan cara seperti ini. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke. Kali ini kita bersama dengan orang yang waktu itu sebelumnya ada di channel Ya. gue yang sebelumnya kita membahas tentang Ini yang kedua ya. Nah, ini lanjutannya yaitu dengan Bang L biasa dipanggil atau kalau di sekolah Pak L. Ya, nanti kita akan membahas ini semua. Kita akan mengikuti outing kelas di SMA Al-Heria ya. Tuh. Kita kemana aja nanti. Jangan skip, tetap selalu tonton sampai Stay selesai. tune, oke. Karena kalau Banyak kalian, ilmu nih. iya, karena kalau kali ini. skip, kalian nanti nggak bakal dapat apa-apa ya. Kelewatan. Oke? Oke, guys. Oke, nah ini suasana kita mau berangkat. Sedang persiapan untuk berangkat outing kelas, belajar di luar kelas dengan outing kelas. Dikeluarin, jangan masuk-masukin. Tara. Ya, di satu langsung masuk. Di satu. Cepat-cepat di satu. Satu mana? Kita akan berangkat kemana, tinggal nanti dilihat aja. Akhirnya kita udah nyampe, guys. Di sini tempatnya. Kita udah nyampe tempatnya. Mana kelompok? Ya. Kelompok mana? Mereka juga dikasih tugas nih. Ya. Jadi ini sekarang kita kunjungannya lagi ke sini. KSOP Marunda. Oke, nanti kita akan lihat di dalam seperti apa. Ya. Selalu stay tune di channel gua, tetap ikuti terus ya kegiatan gua hari ini karena pasti banyak ilmunya dan banyak manfaatnya. Nah, kita udah sampai tempatnya. Nanti kita lihat di dalam ada apa aja. Dan sekarang saya lagi sama Pak Jejen. Sekarang lagi sama Pak Jejen. Nanti kita di dalam, pastinya di dalam kita akan belajar tentang kayaknya sih pengiriman barang ya Pak Jejen ya. Kayaknya sih sepertinya karena ini pelabuhan. Pengiriman barang ya. Oke, nanti kita akan lihat di dalam seperti apa. Ya, tetap stay tune di channel Abayus Niamrullah. Dan ini kita sekarang udah sampai tempatnya ya guys ya. Ini udah sampai tempatnya. Udah sampai tempatnya untuk KSOP Marunda ya. Kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan dari mereka selanjutnya. Oke. Dan ini adalah guru-guru dari SMA Leria. Ini adalah guru-guru dari SMA Leria. Ini adalah kegiatannya. Udah selesai tadi. Nah, sekarang ini lagi foto-foto. Ini lagi foto-foto. Ini lagi foto-foto. Lagi foto-foto ya. Oke. Kegiatannya dari ini langsung ke bis. Kegiatannya setelah ini langsung ke bis, habis itu baru dari bis baru kunjungan-kunjungan ke masing-masing 3 tempat. Tadi di kantor sudah. Kita akan lanjutkan ke tempat-tempat selanjutnya. Oke. Selalu stay di channel Abayus Niamrullah. Muat dari satu daerah ke daerah yang lain. Seperti yang kita tahu semuanya negara kita ini negara kepulauan. Jadi semuanya dibatasin sama laut.
That's why dermaga itu penting banget untuk rantai logistik. Oke, nah ini dermaga kita yang sedikit berbeda dengan dermaga yang kalian temuin sebelumnya. Dermaga MCT ini dermaga yang sudah memiliki YSPS code. That's why kita punya 3 gate masuk atau apa sih namanya, pemeriksaan untuk masuk ke dermaga kita. Nanti nih besok-besok adik-adik mau datang ke tempatnya MCT, Marunda Center Terminal, itu nggak bisa masuk dengan sembarangan. Harus ada izinnya, harus ada keperluannya apa, dan apa namanya, izin-izin tertentu itu harus melalui manajemen dari Marunda Center. Ini kita masuk tadi di gate B. Sebelumnya tadi di security kalian udah lihat gate A ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk di gate B. Nanti Bu Iyi akan jelaskan mengenai spek dermaga. Mau pakai itu? Kalau nggak usah gitu aja. Oke, sama kayak komputer kalian, dermaga itu punya spek. Jadi speknya itu kedalaman, terus panjang dermaga, dan kita punya beberapa spek yang spesifik. Dermaga ini mungkin yang agak beda lah. Dermaga yang sebelumnya nggak teratur, nggak punya infrastruktur mungkin ya. Tapi kita punya nilai-nilai yang kita adopsi dari Singapura. That's why dermaga kita lebih ke bersih dan teratur gitu. Oke, Ibu Ii bisa jelasin nanti spek dermaganya setelah gate C. Baik, jadi saat ini tuh kita sedang berada di linkway atau jembatan penghubung antara area daratan untuk area perairan. Di mana di linkway ini panjangnya tuh 700 meter teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau jalan nih terasa cukup jauh, makanya kita akan selalu biasanya pakai akses kendaraan, tapi mobil. Untuk motor, kendaraan yang terbuka tidak diperkenankan karena memang berbahaya. Areanya kan area penuh dengan barang berat, alat-alat berat. Ya, Ben. Bentar lagi gate C. Jadi mungkin sedikit tambahan aja kalau untuk dari penjelasan MUF, maka joint venture itu perusahaan gabungan. Jadi Indonesia nih sama Singapura. Makanya kita punya nama PT-nya tuh ada 2, ada PT Pelabuhan Tegar Indonesia atau juga Marunda Center Terminal. Nah ini kita udah masuk ke gate C, teman-teman udah ke area dermaga. Nah ini pengecekan terakhir nih. Nah kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada mobil untuk moro biasanya. Ini untuk yang bawa-bawa mobil. Jadi di sebelah kanan kita nih ada salah satu kapal roro. Ya. Ini untuk mereka bukan buat kendaraan seperti ada kendaraan pribadi, kendaraan truk-truk, itu juga bisa mobil-mobil bak. Ini nanti mau dikirim-kirim ke luar pulau. Nah, ini dermaga ini kita sebutnya di JT1A ya. JT1A ini kedalaman itu 6.5 dengan panjang kita bisa sandar kanan kiri ya di sini. Jadi kalau kapal di sekalian lihat di kanan ada, di kiri juga ada. Oke, yang sebelah kiri ini biasanya kami lakukan kegiatan bongkar muat untuk liquid. Kalau kalian lihat ada pipa rak di atas, itu biasanya untuk liquid. Nah, liquid yang biasa ada di sini itu kalian tahu minyak goreng Vilma nggak? Tahu nggak? Ya, bahan dasarnya itu adalah CPO. Nah, CPO ini nanti akan ditarik dari berbagai macam daerah, nanti akan dibawa ke pabrik dan dijadikan minyak goreng, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kapal-kapal yang untuk bawa-bawa CPO yang nantinya akan kalian jadiin minyak, yang kalian akan konsumsi, yaitu minyak goreng. Di sini kebetulan ada pabrik Smart yang memproduksi Vilma. Gitu. Pabrik Smart itu tadi ada di sebelum kita memasuki dermaga ya. Di sebelah kiri itu ada pabrik. Nanti kalau misalkan keluar, teman-teman bisa lihat di situ ada pabrik Smart yang memang luas ya. Nah, ini ada kapalnya juga sama milik Smart. Bisa bongkar muat untuk liquid. Liquid itu sesuatu yang cair ya, teman-teman ya.
Oh iya, satu lagi, dermaga kita juga bisa dibilang dermaga multipurpose. Kak, apa sih multipurpose? Multipurpose itu bisa bongkar segala jenis muatan. Tidak hanya kontainer, tidak hanya minyak goreng, kalian bisa lihat ada batu bara di sebelah kanan. Kalian juga nanti mungkin akan ke sudut itu akan ada, benar tadi teman kita ada yang jawab untuk kegiatan ekspor impor. Iya benar, di ujung sana ada kapal ekspor impor. Ada tanker, namanya tanker apa ya Bu Ii, itu tanker apa ya nama tankernya? Ini ya. Golden Cygnus, iya betul. Nah ini kapal internasional teman-teman, dia bawa minyak goreng kita keluar supaya mereka nanti produksi minyak goreng di luar. Seperti itu. Nah ini ada kertas, ada pap, nanti bisa dijadikan tisu, bisa dijadikan untuk print tugas kalian gitu. Pabriknya ini ada di Kerawang. Kita ini udah masuk ke jadi 1B ya. Yes. Jadi 1B ini yang paling dalam teman-teman. Di dalamnya itu 9,5 ya. Jadi udah dimasuk. Ini untuk kapal-kapal besar. Nah, kapal besar itu biasanya untuk kegiatan impor. Nah, ini contohnya kapal yang paling besar ya. Kita tuh bisa maksimum untuk kapal-kapal yang beratnya sampai 40.000 DWT. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Alat bongkar muatnya mungkin? Ini alat bongkar muat, kalian bisa lihat ada kolamnya. Nanti dari kapal dia akan sedot nih si muatannya ke dalam kapal. Nanti dibongkar dulu ke kolamnya, baru nanti akan disedot oleh kapal. Tankinya ada di dalam kapal ya, di bawah kapal. Betul banget, palkanya ada di dalam kapal. Seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Di sini ada ikannya nggak gitu? kita melakukan kegiatan shipment ikan loh teman-teman. Jadi ikan-ikannya diambil dari luar, nanti diolah di Indonesia, baru nanti setelah bahannya jadi diekspor keluar. Kurang lebih kayak gitu. Sekolah pelayaran ya. Kalau adik-adik lihat di sebelah kanan itu ada yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP. Boleh di situ juga kalau misalnya kalian berminat. Di sana ada 2 jurusan, ada yang tata laksana, ada yang nautika. Nautika biasanya untuk orang-orang yang berlayar. Kalau tata laksana lebih ke arah administratif. Seperti itu. Nautika untuk yang ikut berlayar. Tertarik sama pelayaran. Iya. Banyak kok sekolah pelayaran di ini. Ada yang swasta, ada yang negeri. Gimana? Gimana? Kurang dengar? Oh, oke. Good. Sepanjang negara kita masih kepulauan, sampai kapanpun pasti dermaga, pelabuhan, pelayaran, dan lain sebagainya pasti masih akan dipakai. Kurang lebihnya seperti itu. Utama sih. Batas kedalaman dermaga itu berapa kedalamannya, Bang? Sebenarnya kalau kedalaman itu bisa by alam ya Pak ya, bisa berapapun itu. Kalau kita lihat kedalaman. Kalau buatan kan ada tuh dermaga buatan. Yes, betul. Nah, dermaga kita kebetulan batasnya di 9,5 karena anchorage kita atau tempat berlabuh itu tidak lebih dari 10 Pak. Jadi untuk dermaga kita sekarang kedalamannya ada 9,5 meter. Kalau Bapak pergi ke Dumai atau Bapak pergi ke yang dalam lah by nature itu bisa sampai 13, 14. Let's say kita bicara untuk yang pelabuhan utama Tanjung Priuk. Itu kedalamannya bisa 14, Pak. Mereka bawa kontainer dari luar negeri dan mereka drop di sini. Kurang lebih Jadi seperti untuk itu. dropnya dari kontainer yang di sana di drop di sini. Bisa di drop atau bisa dari sini bawa ke sana gitu. Yang namanya kegiatan bongkar, mereka membongkar barang-barang yang ada di dalam kapal ke darat. Untuk yang loading biasanya untuk muat barang-barang yang ada di darat ini untuk dibawa ke atas kapal. Untuk yang ini, lu nggak ada yang pada nanya nih? Iya, ada yang mau nanya. Yes, Saya boleh. pengen bertanya, misalkan kalau di kapal itu kan pipinya laut kan, jalurnya. Yes. Kan di laut kan bisa terjadi apa aja, kayak pembajakan, Yes. terus misal bongkar muatnya jatuh ke laut. Iya, Nah, iya. itu seperti apa, Pak? Pertanyaannya bagus banget nih. Sampai dipikirin nih di perjalanannya seperti apa gitu. Untuk perairan Indonesia kita punya
yang namanya polair, ada juga tim-tim keamanan di laut. Biasanya itu sangat terjaga dan mereka punya seperti di kapal itu GPS-nya kapal. Jadi nanti owner kapal mereka bisa tahu kapal saya ada di mana, ada masalah atau enggak gitu. Dan itu ada yang namanya radio kapal. Dan ada telepon Inmarsat dan lain sebagainya. Itu bisa setidaknya mereka bisa mencegah hal-hal yang kurang baik terjadi. Atau kalau ada muatannya jatuh ke laut, itu biasanya ada asuransi dari kapal tersebut, misalnya kerjasama dengan pemilik barang. Karena kapal tuh rata-rata charter ya, atau enggak? Yes. Biasanya rata-rata kapal itu ada yang di charter. Jadi biasanya asuransi akan mengcover kalau ada sesuatu yang terjadi di barang yang ada di kapal. Kurang lebih terkontrol semuanya. Semuanya terkontrol. Makasih. Sekaligus dengan kapalnya. Jadi kayak mobil dia punya GPS gitu. Oke sih, pertanyaan bagus. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau saya nanya ini nih Kak, Boleh? ini perihal yang penyulingan. Oh, ini bukan penyulingan. Apa namanya tadi? Pipe track. Ya, Ya. minyak ya untuk. Yes, betul Pak. Nah ini kalau mudah terbakar atau nggak kesulut api? Kita biasanya tuh ada tuh barang-barang berbahaya, ada jenis-jenisnya. Yang kita lakukan kegiatan atau melakukan pelayan di sini biasanya barang-barangnya bukan yang flammable, Pak. Bukan yang flammable dan barang-barangnya yang benar-benar kita tahu nih dangerous good atau enggak gitu. Nah, yang untuk ini apa? flammable mudah terbakar. Contohnya kita nggak melakukan kegiatan bongkar muat bensin, bahan bakar dan lain sebagainya. Jadi di sini murni benar-benar seperti hanya base oil atau hanya CPO atau turunan-turunan dari sawit. Gitu. Jadi hanya untuk minyak goreng aja ya? Minyak goreng ada, kalau Bapak tahu Shell Oil, mereka ambil base oilnya dari Singapura. Kurang lebihnya kayak gitu. Begitu teman-teman, mungkin saya harap kunjungannya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, boleh buka LinkedIn kita atau websitenya MCT di mana, Bu I? Kalau website bisa dibuka di mctport.com. Kalau kalian punya LinkedIn, mungkin nanti sambil bikin LinkedIn ya. Sekarang sambil belajar, karena nanti kalau kita cari-cari kerja tuh biasa tuh lewat LinkedIn. Nah, kalian bisa di situ cari Marunda Center Terminal atau PT Pelabuhan Negara Indonesia. Ya. Teman-teman, temuin saya di LinkedIn, temuin saya di website ya semuanya. Makasih buat kunjungan kalian ya. Semua. Halo guys, kita sudah ada di Sekolah Transportasi Darat STTD. Kita lihat dalamnya. Ini adalah Sekolah Transportasi Darat. Nah, sekarang kita lagi ada di dalam aulanya. Nah, di atas sana adalah siswanya, siswa-siswa STTD. Nanti kita akan mulai kegiatannya, pengenalan mengenai STTD ini. Oke, terima kasih. Jadi hari ini saya menggunakan pakaian adat khas daerah saya dari Jawa Barat dan Jawa untuk pakaian.
Bis tingkat, bajai, Kompletnya sih itu ada ya? bajai, Kompletnya sih. kereta. Ini adalah museum transportasi. Museum transportasi. Taksi ini saya ngalamin. Kalau taksi ini belum nih. Taksi lama nih. Taksi zamannya Dono Kasmendro. Yang ini yang hitam nih, saya tahu nih. Oplet. Oplet. Nanti foto-foto di bawah nanti setelah itu ke bawah. Lu dicari. Nanti di bawah. Oplet. Dagang nih, Hyundai. Ini mah mobil baru, ini keluaran baru. Listrik, keluaran baru. Oplet. Kita lihat lagi. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Emang ada lagi Pak? Ke atas, ke atas. Mana? Sama aja, sama aja, sama aja. Taksi zaman dulu nih. Ini masih ada pelatih. Ini mobilnya Sidul. Bajai. Benar, jangan kita cari dia. Taksi. Bajai. Sekarang kita coba naik ke atas. Kita coba naik ke atas. Ada apa di atas? Nah. Nih kereta dulu seperti ini nih, digoes. Honda zaman dulu. Honda C70. Ini Harley. Vespa. Harley. Vespa. Ini nggak kasihan nih. Ini capek nih, kasihan nih. Turun nih. Bawa ketek. Sekarang kita lihat ke sini, guys. Nah, ini
Ini namanya apa ya? Kayak andong ya. Ini namanya kayak andong ya. Nah, ini sekarang kita kalau lagi ditanya lagi di mana nih? Lagi di Museum Transportasi Darat. Di mana? Taman Mini ya. Di Taman Mini. Nah, ini apa nih? Perahu. Nih. Nah, kebetulan ini lagi ada yang ngejelasin. Jadi ini menggambarkan nenek moyang. Ini nenek moyang mereka. Jadi mereka itu membuatnya itu berdasarkan nenek moyang. Jadi nenek moyang mereka itu tidak benar mencari nafkah. Ini lagi ngejelasin guys. Itu perahu yang pertama yang berasal dari Papua. Nah, ini dari kayu. Kayunya kayu apa ya? Nah, ini. Yes. Berdiri. Jadi dia sudah duduk, tidak jalan untuk yang bergawan, itu tidak mau. Kalau duduk bisa, tapi di sini, coba kalian duduk, kira-kira sempit, paling sempit. Makanya mereka bisa. Tapi kenapa sebesar ini, sepanjang ini, dan sesempit ini mereka itu mampu apa? Mampu. Itu adalah keunikan dari kayu Papua. Ini kayu dari pohon apa, Pak? Ya, Dari pohon putih namanya, Pak. kayu putih. Ya. Hanya ada di Papua. Oh, hanya ada di Papua. Ini katanya kayak pohon kelapa. Memang betul, tapi bukan pohon kelapa. Kalau pohon kelapa beda kayak gitu. Nah, jadi ini seperti ini kayu Utuh. kayu putih. Ya, masih ada di mana? Masih, Pak. Masih. Tapi di situ asfalt, Pak. Di dalam ya. Ini perahu listrik asfalt ini berasal dari suku asfalt di Papua. Ini tahun berapa nih di sini? Apa ya? Di sini. Kalau di sini 91, Pak. Tapi aslinya itu di museum asfalt tadi ya, Pak. Karena ini transportasi dari suku Sunda. Usianya berapa nih kayu? Apa ya? Kayunya, Pak? Mungkin 80 tahun ada. Oh, usia kayunya 80 tahun, guys. Usia kayu ini 80 tahun. Ya. Kalau ini yang udah modern nih. Ini udah modern ya. Ini udah modern. Ya. Tapi kalau yang itu lama. Coba aja naikin. Sekarang kita lihat guys, itu ada pesawat. Kita lihat. Sekarang ini ada pesawat guys. Ada pesawat. Sekarang kita lihat sini. Sekali lagi kita sedang berada di Museum Transportasi. Ya. Ini Kemayoran pernah melihat Bandara Udara Kemayoran? Belum tahu. Soekarno Hatta, Halim. Ini Kemayoran. Ya, Kemayoran. Dulu ada Kemayoran berapa ya? Jadi Soekarno Hatta, iya sekarang TMJ, JIC sekarang. Apanya, Pak? Itu perpindahan ke Soekarno Hatta. Ini jam dinding. Bukan jam dinding, ini jam apa ya? Pokoknya jam lah bentuknya. Saya nggak tahu jam apa lah ya. Jadi Soekarno Hatta itu adalah Ya, ini pesawat. Ini dibilang kalau itu bilang pesawat capung. Pesawat capung ya guys. Sekarang udah kelihatan modelnya seperti ini nih. Kelihatan modern sekarang model pesawatnya kebanyakan seperti ini ya. Nah, ini kalau kalian pernah ke bandara, ini untuk pemeriksaan barang adanya di sini. Ya, jangan masukin anak kalian di sini guys kalau bawa anak kecil. Bahaya dong, Pak. Enggak juga sih. Paling kegambar di dalam ya. Guys ya, nih. Nah, nanti kelihatan
Kalau ini kaca. Ini kaca. Ya. Kalau ini kaca. Jadi ini adalah tempat pemeriksaan barang. Tempat pemeriksaan barang. Ya. Jadi nanti barang dari sana masuk ke sini. Dari sana masuk ke sini ya. Barang itu nanti masuk ke sini. Nah, ini untuk cek-cek pemeriksaan barang. Nah, biasanya seperti ini. Ya, untuk pesawat ya. Nah, sekarang udah model terbaru, guys. Pemeriksaannya itu udah model terbaru. Jadi udah canggih lah. Jadi kalau kalian bawa barang tertentu nanti pasti bakal kelihatan. Ya. Ini mesin hitung. Ini mesin hitung. Ini anemometer. Alat detektor logam. Dulu alat detektor logamnya kayak begini nih. Dulu alat detektor logam kayak begini, guys. Modelnya kayak gini. Ya. Alat detektor logam dulu modelnya kayak begini nih. Ya. Oke, guys ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi ini adalah Museum Transportasi Darat. Jadi tepatnya ada di Taman Mini. Ya. Jadi buat kalian yang ingin mengenal transportasi yang ada di Indonesia, boleh datang ke sini. Ya, boleh datang ke sini. Buat kalian yang mau tahu transportasi di Indonesia seperti apa, bisa datang ke sini. Oke. Sepertinya untuk kegiatan kita di Taman Mini sampai di sini dulu ya, guys ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Karena setelah ini nanti ada dari sini kita ke masjid untuk sholat maghrib di masjid. Oke. Sampai ketemu di tempat berikutnya. Bye. Oke, tadi kegiatan kita di Museum Transportasi Darat ya. Kegiatan kita di Museum Transportasi Darat ya. Nah, ini di belakang gua ada pesawat Garuda, dan itu adalah pesawat untuk Basarnas. Nah, jadi untuk hari ini sepertinya kita cukup. Untuk hari ini sepertinya kita cukup ya. Jadi apa yang kalian lihat tadi adalah semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan tetap selalu dukung channel gue ini, Bayu Husni Amrullah, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa klik loncengnya. Pastikan sekalian klik loncengnya supaya kalian selalu dapat video-video gue berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke.